Saya mohon doanya, semoga saya kuat menjalani ini. Pesan saya adalah jauhi narkoba. Jadi beberapa waktu lalu itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saudari VA ya, bersama dengan suaminya dan juga asistennya. Dari situ kita sudah mendapatkan beberapa keterangan. Waktu itu muncul beberapa pertanyaan dari rekan-rekan dan sudah saya jawab bahwa prosesnya kita memerlukan keterangan-keterangan tambahan dari beberapa saksi yang disebutkan oleh saudari VA. Ya, jadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang disebutkan sebagai penasihat hukumnya. Kemudian kami juga sudah memeriksa dari dokter yang memberikan resep terkait dengan Xanax yang kami jadikan sebagai barang bukti yang disita dari tangan saudari VA. Nah, dari situ, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kami lakukan, dan kemarin kami juga melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saudari VA, maka kami dari penyidik Satres Narkoba Jakarta Barat sudah berkesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang diatur di dalam pasal 62 Undang-Undang Psikotropika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Ya, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Jadi gambarannya seperti itu. Dulu mungkin beberapa waktu lalu banyak yang bertanya kenapa pada saat dilakukan tes urin sebetulnya suaminya saudari VA itu positif tapi tidak ditahan. Memang di dalam ketentuannya yang diatur adalah penyalahgunaan untuk pemakaian psikotropika golongan 1. Sementara sesuai peraturan yang ada, Permenkes 3 tahun 2017, untuk Xanax ini yang mengandung alprazolam itu masuk di dalam psikotropika golongan 4. Nah, yang ada pidananya atau yang diatur ketentuan pidananya adalah masalah kepemilikan secara tanpa hak. Dan itu dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, itu memang merujuk kepada saudari VA. Ya, jadi kami tidak pernah pandang bulu di dalam penegakan aturan, di dalam penegakan hukum yang kami lakukan. Maka terhadap saudari VA itu statusnya tersangka dan kami akan lakukan proses penyidikan selanjutnya kepada yang bersangkutan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi untuk sementara itu yang bisa kami jelaskan. Baik, jadi kaitan dengan tes rambut itu sudah kami ajukan. Tapi sekali lagi kami minta seluruh masyarakat, khususnya teman-teman media, untuk memahami bahwa kita sedang menghadapi situasi seperti sekarang ini. Jadi hingga saat ini hasil yang kami sudah kirimkan ke lab itu belum mendapatkan jawaban. Secara informal, jawaban dari teman-teman kami di lab, karena labnya masih fokus digunakan untuk mengetes spesimen-spesimen terkait dengan COVID-19. Ya, jadi kami mohon pengertiannya, kami juga memahami situasinya ini, tetapi di dalam rangka penyidikannya, hasil tes rambut dengan kepemilikan itu nanti tidak menjadi signifikan, karena kemarin pemeriksaan signifikan yang kami lakukan itu adalah kami sudah memeriksa dari dokter yang memberikan resep kepada saudari VA. Jadi dari keterangan dokter tersebut makanya kami bisa menyimpulkan saat ini bahwa yang dikuasai atau ya barang yang saat ini disita oleh penyidik, yang disita dari saudari VA, itu bukanlah benda yang sama yang diberikan resep oleh dokter yang dijelaskan di dalam keterangan sebelumnya. Oke, untuk suaminya, untuk penjelasan lebih detail ya akan dijelaskan oleh Kanit 2 AKP Maulana Mukarram. Silakan. Tes. Ya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan
status dari BB, suami FA, untuk terperiksa BB, urinnya positif. Namun statusnya dalam perkara ini adalah saksi, di mana dalam Undang-Undang Psikotropika di pasal 62, barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dipidana dengan hukuman penjara 5 tahun. Untuk terperiksa BB hanya menggunakan obat yang ada dalam kepemilikan tersangka dari VA. Maka BB akan kami sarankan untuk menjalani rehabilitasi, di mana sudah diatur dalam Undang-Undang Psikotropika pasal 37 ayat 1 bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindromnia ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepolisian karena telah memberi saya keringanan untuk menjadikan saya tahanan kota. Berhubung situasinya saya sedang mengandung 6 bulan, tentunya tidak mudah ya bagi saya atau bagi siapapun itu untuk melewati atau menghadapi situasi seperti ini. Tetapi ya ada proses hukum yang harus saya hormati dan harus saya jalani. Saya mohon doanya, semoga saya kuat menjalani ini. Pesan saya adalah jauhi narkoba, harus lebih berhati-hati lagi dan mencari informasi lebih jauh tentang mungkin psikotropika dan lain-lainnya. Itu aja. Sekali lagi saya mohon doanya supaya saya dan bayi saya sehat dan bisa menjalani pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih.